bersahaya dengan tanpa adanya izin tuannya. Itu yang haram tapi puasanya sah. Sedangkan haram yang puasanya tidak sah ini terjadi di 5 gambar. Yang pertama, shaumu yaumi Idul Fitri, adalah puasa Idul Fitri, puasa di hari raya, wa huwa awwalu yaumi min syahri Syawal, yakni hari pertama dari bulan Syawal. Nah, jadi puasa Id atau puasa di hari Lebaran itu puasanya haram dan puasanya juga tidak sah. Adapun yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha, yakni adalah puasa yaumul ashiru min syahri Dzulhijjah, adalah puasa di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu juga puasanya haram dan puasanya juga tidak sah. Yang ketiga adalah shaum ayyam tasyrik. Nah, puasa di hari-hari tasyrik, wahia yaumu ada 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud dengan hari tasyrik adalah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Nah, ini sama. Jadi hukum puasanya haram dan puasanya juga tidak sah. Yang keempat adalah shaum nisfil akhir min Sya'ban. Yang keempat itu adalah shaum nisfil akhir min Sya'ban, puasa di pertengahan terakhir di bulan Sya'ban. Jadi mulai dari 16 sampai di akhir bulan itu tidak sah, kecuali didahului oleh puasa-puasa sebelumnya, atau memang puasa-puasa yang sifatnya warid. Misalkan kita puasa sunnahnya itu Senin Kemis dan sudah terhitung sebagai mudawwam, orang yang mendawamkan puasa Senin Kemis, maka diperbolehkan berpuasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Atau juga misalkan ada orang yang qadha-nya belum selesai tapi itu sudah sampai di pertengahan akhir, maka qadha-nya juga boleh dilaksanakan, bahkan wajib dilaksanakan. Nah, tapi yang maksudnya di sini adalah shaum puasa sunnah mutlak untuk di bulan Sya'ban, ketika memang di awalnya dia tidak berpuasa, tidak nyambung, tidak mualah dengan puasa-puasa di belakangnya. Terus bagaimana kalau puasanya dimulai dari 10 Sya'ban terus mau puasa sampai akhir, maka boleh. Tapi kalau dimulai dari pertengahan ke akhir tidak ada. Kalau misalkan kita puasanya begitu, maka puasanya haram dan puasanya juga tidak sah. Terus kemudian shaumu yaumis syakki, adalah puasa di hari-hari yang di situ ada keraguan. Nah, yaumis syak ini yang disebut dengan yaumis syak itu adalah shaumu yaumis syak. Itu yaumis syak itu ragu-ragu. Nah, di sini dijelaskan shaum yaumis syakki itu kembali ke hukumnya itu nanti terbagi menjadi 4. Yajibu idza akhbarahu mawtuq bihi annahu ra'al hilal aw huwa ra'ahu bi'ainihi. Jadi nanti puasa yang ragu-ragu itu bisa berhukum wajib apabila misalkan di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban di tanggal 29. Nah, ini kan misalkan ragu-ragu, ada yang mengatakan ini 30, ada yang 29. Kita misalkan berpuasa, maka haram karena puasanya itu di bulan Sya'ban, gitu kan. Kalau tidak puasa, ini bulan Ramadan, meninggalkan Ramadan juga haram. Jadi sekali sah. Nah, bagaimana itu keadaan yang seperti itu? Ada terbagi menjadi 4 hukumnya. Wajibnya ini apabila ada kabar yang mauthuk, yang terpercaya. Seseorang melihat hilal dan dia melihat dengan matanya langsung. Orang yang terpercaya mengabarkan bahwa dia melihat hilal, Ramadan sudah masuk, berarti wajib. Walaupun itu disebut dengan yaumis syak.
banyak keraguan. Wa yadullu lam yakun mawthuqan bihi wa waqa'a fi qalbihi sidqu wa yandumu idza wafiqun wirdan lahu kasawmil ithnain wa yahrumu wa huwal asl. Nah, jadi ada juga tadi wajib, kemudian dilanjutkan dengan yajuz, jaiz saja. Jaiz puasa jaiz, enggak puasa juga jaiz. Idza lam yakun mawthuqan bihi, apabila misalnya yang mengabari ini tadi kita juga wel motu, nggak akiko, nggak kurang terpercaya gitu. Ya kalau misalkan karena namanya syak ini sebenarnya 50-50. Jadi ada tingkatannya itu. Jadi ada tingkatan waham. Waham ini berarti banyaklah dugaannya salah daripada benar. Nah ini waham. Bawahnya itu jahil. Jahil itu ngatik informasi sama sekali. Nah itu disebut jahil kalau dalam mantik ya. Terus kemudian naik di atasnya itu ada waham. Jadi hakikat kebenaran itu jahil itu ngatik informasi sama sekali. Terus kemudian ada waham, informasi ini sedikit, banyaklah ketidaktahuannya atau ragunya atau kemungkinan besarnya salah daripada benar. Nah ini waham. Adapun yang 50-50, nah ini syak. Naik dikit, misalkan lebih berat ke benahnya. Nah ini disebut dengan dhon, sangkaan. Yang disebut sangkaan itu telah pasti lebih mengarahkan ke benah. Banyak data yang menunjukkan bahwa ini lebih cenderung ke benar daripada salah. Tapi belum 100%. Gue utama. Nah ini dhon. Balik ke pucuk lagi. Habis dhon baru yakin. Kalau yakin, akhirnya yakin ada martabat yakin, dan seterusnya. Nah, ilmu syak tadi ya, menjelaskan tentang ilmu syak. Nah terus kemudian ada juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu wayandubu idza wafaqa wirdan lahu kasawmil itsnain. Apabila di hari syak itu bertepatan dengan hari wirdan, hari dimana kita puasa wirid. Biasanya kita istiqomah puasa Senin Kamis, atau kita istiqomah puasa Ayyamul Bid misalnya. Udah lah berjalan berapa tahun setiap Ayyamul Bid atau enggak ada Ayyamul Bid pasti enggak kena karena di pertengahan bulan. Ayyamus Sawat, Ayyamul Sawat. Jadi kan ada yang Ayyamul Bid, ada Ayyamul puasa gelap. Puasa gelap itu dipuasa mulai dari 28, 29, 30. Ayyamul Bid itu mulai dari 12, 13, 14. Nah itu hari puasa putih, hari putih. Di waktu terang bulan ada juga puasa gelap. Kemarin bahas masalah sunah puasa. Nah, apabila misalnya kita itu sudah istiqomah dalam beberapa tahun menjalankan puasa itu, puasanya memang disyariatkan, terus kemudian kita sudah menjalaninya, dijadikan sebagai wirid untuk mengharap warid turunnya satu ijabah gitu. Ini memang sudah dilazimkan mulazamah bertepatan dengan hari itu, misalkan tanggal 29 ini tadi. Nah maka disunahkan gitu untuk berpuasa. Atau kalau enggak puasa Senin Kamis, bisa jadi bertepatan dengan Senin Kamis. Nah ini juga disunahkan untuk berpuasa. Jandubu, mandub, hukumnya itu mandub. Idza wafiqu wirdan lahu kasawmil itsnain wa yahrumu wa huwa al-aslufi. Dan yang terakhir adalah haram, wa huwa al-aslufi. Maka puasa di yaum syak itu asal hukumnya haram. Tapi asal hukumnya haram dengan keadaan tertentu, dia bisa menjadi wajib, dia bisa menjadi jaiz, dia bisa menjadi sunnah, dan yang terakhir haram. Makanya yaum syak itu terbagi menjadi 4 secara hukum.
masih sebelum ini. Gue udah ngasih-asik nerangkan, namun tidak ada di tina ijam udah ngasih-asik nerangkan. Itu kan Betul kan? Kan selama. Jadi kan ini kan sini, ibu ngebang, ini ujung sini. Dari masjid itu. Oh, dia kan ini kan. Tahu-tahu datang, oh lah, lasan jelek. Ini udah kesana kan. Nah dari udah speaker. ini foto Jadi yaum syak bahwa yaumul itsnain min Sya'ban. Yaum tsalatsina min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Seperti di bulan Sya'ban tadi, au syahida man la yuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Atau ada sebagian juga yang mengatakan ini lamina hilal, sebagian belum. Tapi syahadat persaksiannya itu ini belum diterima, jadi terjadi keraguan. Seperti misalkan yang mengatakan itu ka'imra'atin aw sobiyin. Jadi ada di tanggal 30 yang mengatakan mina hilal itu imro'ah atau sobi, jadi betina dan anak kecil yang belum balik, itu mengatakan mina hilal. Maka posisi dia sebagai saksi mina hilal itu secara syariat itu tidak diterima. Nah, kecuali roh dulu na'adilun kaimro'atin aw sobiyin. Syahidah man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Nah, untuk ru'yatul hilal itu diantaranya itu tidak diterima penyaksiannya itu kalau dari perempuan atau sobi. Jelas. Ini yang haram tadi. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan mata ya juzu yaum syakki awin nisfil akhir min Sya'ban. Kapan? Nah, itu sudah dijelaskan tadi, tapi itu baca. Mata ya juzu yaum syakki awin nisfil akhir min Sya'ban. Kapan itu diperbolehkannya puasa hari Syak atau puasa di akhir dari bulan Sya'ban. Ya juzu shaumuha fi thalathi halat. Jadi diperbolehkan puasanya itu untuk yaum syakki dan di pertengahan akhir bulan Sya'ban itu apabila dalam 3 keadaan. Jika kana shaum wajiban, apabila saumnya itu adalah saum wajib, qada'in seperti bagaimana qada', au kafaratin atau puasa kafarah, atau nadar, au nadrin atau puasa nadar. Idza kanat, yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun, ai wirdun, apabila adanya bagi si so'im, orang yang berpuasa itu sunnatun mu'tadatun, jadi sunnah yang apa ya, yang diistiqomahi, atau di sini disebut dengan shaum wirdun, puasa yang dijadikan wirid. Nah, jadi ada yang wirid pakai zikir, ada yang wirid pakai puasa di sini. Nah, apabila sholatnya itu adalah saumnya adalah shaum wirdun, nah kasaum yaumil itsnain wal khamis, dan dia seperti puasa di bulan Isnin dan Khamis, dan ini terus menerus, maka itu diperbolehkan untuk puasa. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan di awal. Dan yang ketiga, idza wasalat nisbatani bima qabla bi an shoma yauma al-khamis ashar fa yajuzu lahu an yasuma yauma alladhi ba'da yauma as-sabi' ashar. Wa idza shoma yauma as-sabi' ashar jaza lahu shaumu yaumi sabi' ashar. Sadis ashar jaza lahu shaumu yaumi sabi' ashar wa kadza ila akhir syahr. Fa idza afṭara yawman wahidan haruma 'alaihi shaumu baqiyati syahr. Apabila dia misalkan tadi sudah berpuasa puasa di pertengahan akhir, apabila dia sudah puasa misalkan bi an shoma yaumal 15, dia di hari ke-15 itu sudah puasa, fa yajuzu lahu yasuma ayyasuma yaumal ladzi ba'da. Jadi dia diperbolehkan untuk puasa setelah puasa tanggal 15 dari di bulan Sya'ban.
Misalkan dia lanjut di bulan Sa'ban 16, dilanjutkan 17, dilanjutkan 18. Nah, posisi di 18 batal puasa atau tidak puasa, maka haram baginya untuk melanjutkan puasa di hari berikutnya di tanggal 19 hatta akhir bulan Sya'ban. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan kapan diperbolehkan puasa di hari Syak atau pertengahan akhir di bulan Sya'ban tadi. Maka tadi itu diperbolehkan itu dalam 3 hal. Yang pertama untuk puasa yang wajib, kedua untuk puasa wirid, yang ketiga adalah puasanya yang sudah dimulai sejak sebelum tanggal 15 dan mualah bersambung. Nah, dilanjutkan surutus sihhatis shaum. Ini adalah syaratnya sah puasa. Kita ulang. Aidza tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum wa hiya arba'ah. Nah, apabila adanya ini syarat maka sah puasa. Wa hiya arba'atun, dan dia ada 4. Yang pertama al-Islam. Nah, yang pertama adalah Islam. Fayastaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, kalau irtadda lahwatan wahidatan batala shaumuhu. Nah, jadi disyaratkan dia itu Islam, orang yang berpuasa itu Islam. Ayyakuna musliman jami'an nahar, sepanjang hari siang. Kalau irtadda lahwatan wahidatan, apabila dia murtad dalam waktu yang sesaat saja. Lahdo itu sangat sebentar. Lahdo batala shaum, maka batal itu shaum. Bagaimana perkara-perkara yang murtad? Nah, ini banyak sebenarnya perkara yang murtad. Itu ada kitab khusus yang membahas masalah baru tidak. Jadi bab yang membahas murtad. Misalkan orang yang meyakini bahwa suami puasa itu sudah tidak wajib, maka dia murtad. Dia meyakini sesuatu yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, dan itu sudah ijma' ulama, jadi diwajibkan secara nas, secara sharih, atau diwajibkan melalui nas kaulnya Nabi yang sudah diistimbat dan diijma' muwafaqah mujma' alaih, para ulama mengatakan bahwa itu wajib. Misalkan seperti apa? Sholat itu wajib. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Sholat 5 waktu itu tidak wajib, dan dia i'tiqad murtad. Ini menyebabkan batal sholat. Mana? Nanti yang tahu, iya, yang saum yang tahu. Karena apa? Dia wajib untuk, nanti konsekuensinya orang yang murtad itu wajib untuk mengqadha puasanya, untuk mengganti. Karena dia ada kewajiban. Beda dengan orang yang kafir yang memang belum masuk Islam sebelumnya, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Sedangkan murtad, maka dia harus mengqadha. Jadi ada bab. Nah, ini mungkin kapan-kapan ngaji babul irtidah. Jadi hal-hal yang menyebabkan kemurtadan. Nah, ini banyak, kadang-kadang banyak orang yang merasa muslim. Makanya mungkin ada yang bilang banyak orang yang murtad, dia sudah berada di luar Islam, tetapi dia sudah tidak menyadari bahwa dia sudah tidak Islam. Mengingkari ma Allah, nah, seperti misalkan menghina sesuatu yang diagungkan oleh Allah, itu murtad. Menghina Al-Quran misalkan, memang niatnya itu menghina azan. Karena ini syi'run min sya'airillah, adalah syair apa? Adalah simbol agama yang itu menjadi syi'aruddin, syiarnya agama. Dia menghinakan orang azan, membenci azan. Nah, itu sebenarnya bil haqiqah irtadda. Irtadda. Ya, kalau murtad yang begitu-begitu itu kan, maka ya syahadati gitu kan kembalinya. Tapi kita harus tahu, jangan-jangan kita waqi terjadi di dalam
diri kita yang seperti itu. Maka ada hukum yang menunggu. Apa hukumnya? Ya bahwa puasa kita batal dan kita wajib qadha. Nauzubillah. Nah, yang kedua adalah al-aql. Al-aqlu fayastaratu ay yakuna aqilan ay mumayyizan jami'an nahar. Jadi disyaratkan juga untuk sahnya puasa adalah orang yang berakal atau orang yang mumayyiz. Mumayyiz ini ada banyak yang memaknai. Ada yang mengatakan disebut mumayyiz itu dia bisa ukurannya mumayyiz itu bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu mumayyiz. Nah, ada pun yang belum cebok, belum bisa cebok sendiri. Nah, ini belum mumayyiz. Ini pendapat di antara pendapat yang mengatakan yang disebut mumayyiz itu begitu tandanya. Untuk dia tahu ini benar ini salah. Ini bisa dimakan, ini nggak bisa dimakan. Nah, ini sudah berarti tandanya mumayyiz. Orang yang bisa mayyaza itu membedakan. Mayyaza itu membedakan. Jami'an nahar. Jadi sepanjang hari siang dari mulai subuh hingga maghrib itu dia harus memayyiz. Kalau junna walau lahdatan wahidatan batala shaum. Kalau misalkan dia itu gila, maka batal puasanya walaupun kegilaannya itu sebentar. Wa ammal ilma'u was-sukru fasayati tafsiluhu fi mutilatus shaum. Adapun igma was-sukru, orang igma itu ayat. Igma was-sukru, orang yang mabuk, fasayati tafsiluhu, akan datang nanti penjelasannya di dalam bab pembatal puasa. Yang ketiga adalah adapun nanti untuk yang junun, wala ya'tamu idza lam yatasabbab wala qada' alaihi. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang gila itu apabila memang tidak ada sebab kegilaan, bukan barang yang gila karena narkoba, karena itu junun. Jadi jununnya itu tidak didahului oleh sebab yang disengaja. Wala qada'an alaih, jadi tidak wajib baginya untuk mengqada puasanya. Terus kemudian an-naqa'u minal haid wan nifas. Jadi untuk orang yang perempuan ini yang haid terus kemudian nifas, fa yastaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an. Jadi wajib itu untuk perempuan dia sepanjang hari itu tahirah. Falau hadat fi akhir lahdatin min nahari wa tawassum. Kalau misalkan dia haid di ujung walaupun sedikit kayak sekarang nih, bentar lagi belum masuk dia haid, maka batal. Wa kadzalika law tahurat atna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Begitu juga kalau misalkan dia tahir di siang hari, maka dia disunahkan untuk menahan. Sudah berpuasa tapi niatnya bukan puasa, imsak. Karena kalau niatnya berpuasa maka dia tidak boleh. Maka disunahkan laha al-imsak. Jadi mulai menahan untuk tidak makan, tidak minum dengan niat menahan diri ihtiramu bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, bukan untuk berpuasa. Dan yang terakhir al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Ayya'lama anna shawma alladhi yuridu an yasumahu yasihhu fihi shawmu bi an lam yakuna minal ayyami allati nuhiya 'ani siyami fiha. Jadi syarat yang terakhir adalah ilmu, mengetahui bahwasanya itu hari adalah hari yang sah bagi dia untuk berpuasa. Apabila lam yakum minal ayyami allati naha, dia harus tahu bahwa hari itu bukanlah hari yang diharapkan untuk berpuasa. Kalau misalkan dia tidak tahu ini hari apa, misalkan tidur selama bahwa akhir ini hari apa, menyangka di hari Senin, dia akhirnya informasi sama sekali atau di dalam otak maka
tidak sah puasa. Atau tadi misalkan dari jam sak ragu-ragu ini puasa Ramadan atau puasa Hajj. Tuh, jadi syarat itu harus maklum, waktunya itu memang harus diketahui. Karena mungkin sampai sini dulu untuk sah ini syarat sah puasa, besok kita masuk ke syarat wajib puasa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, baca jadi tambah-tambahan kita di bulan puasa dengan niat ibadah thalabul ilmi. Walaupun bagi kita yakin sudah ini macak galau, tapi sampai berkah thalabul ilmi di bulan puasa. Nah, kita tutup sama-sama dengan baca Al-Fatihah. Dia tahu dia beristirahat di musola sambil sholat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.